Mari Teguh, Golden Way segmen terakhir dengan topik lo, gue, and. Dan Pak Mario, saat kita melakukan perubahan nih Pak. Iya. Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat dan tidak mudah marah saat orang menyepelekan kita Pak? Pertanyaan yang super sekali. Siapa yang dalam 1 minggu ini mengalami penyepelean? Terlaluan ya orang-orangnya. Dan memang betul, kalau api dimatikan oleh air, cinta tersiksa oleh pengabaian. Penyepelean itu bentuk pengabaian. Untuk menyelamatkan kita dari penyepelean, yang membuat kita disepelekan adalah kita diam disepelekan. Pegang aja dulu. Yang menjadikan kita disepelekan karena kita diam waktu disepelekan. Orang-orang yang menghukum orang yang menyepelekannya tidak disepelekan. Seperti wanita yang galak itu jarang disepelekan dibandingkan wanita yang anggun, pemaaf. Ya, berarti kalau begitu jadilah wanita yang udah siap. Ya, misalnya anak muda yang lebih bertanya, anak muda ini ada atasannya bercanda merendahkan dia, diam. Tapi ada anak muda yang bilang, dihadapi lurus lalu bilang gini, maksud Bapak tadi bicara tentang saya seperti itu apa Pak? Bercanda lagi nggak dia? Tidak. Tapi terus kita dipindahkan. Dipindahkan di Papua, di cabang yang belum dibuka. Berarti sikap kita, apakah kita ikhlas direndahkan, disepelekan atau tidak, itu menentukan perendahan atau penyepelean yang kita dapat. Caranya, bayangkan diri Anda sebagai pribadi yang lebih besar. Wanita dipegang oleh orang yang tidak boleh memegangnya. Itu dilihat. Itu pasti dilepaskan. Kalau tidak, baru. Ya. Maksudnya telepon suaminya. Ini mas, gitu kan. Nah. Orang-orang yang membayangkan dirinya sebagai pembesar, hari ini walaupun muda akan berlaku seperti pembesar yang kelihatan muda. Bayangkan diri Anda sebagai pribadi yang lebih besar, setelah itu Anda akan bereaksi secara alamiah terhadap penyepelean. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Silakan super audience untuk bertanya, angkat tangan Anda yang tinggi. Ya, Bapak silakan mohon berdiri. Nama saya Bayu Aryasena dari Gunung Sindur, Bogor. Saya mewakili anak-anak muda yang galau saat ini. Yeah. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara mengendkan atau mengakhiri kegalauan itu ketika kita berkata, saya mencintai Anda, tetapi Anda tidak membalas cinta saya. Ya seperti itu Pak Mario. Super sekali. Bayangkan ini 2 anak muda, alay. Lalu bicaranya begini, saya tidak mencintai Anda. Bapak gunakan Anda begitu ke teman-teman. Tidak ya, tapi ini kan untuk Golden Ways. Ya. Karena siapa tahu dia pacaran dengan profesor bahasa Indonesia. Nah, ketegasan untuk mengatakan itu kepada orang bahwa saya tidak mencintai Anda, jadi mana tadi? Saya mencintai Anda dengan tulus, tetapi Anda tidak mencintai saya. Seperti itu. Jadi saya mencintai Anda dengan tulus. Gitu? Tapi Anda tidak mencintai saya. Mengapa? Tanya, Pak. Tanya, lebih baik kita itu dilukai dengan kejujuran. Ya, daripada dihibur dengan janji palsu seumur hidup. Anak muda itu harus berpegang pada satu prinsip. Lebih baik hidup pendek cemerlang daripada redup seumur hidup yang belum tentu panjang. Mau diulangi? Ulangi ya. Anak muda yang keren gitu Pak. Katakan gini, setelah bilang what's up gun, gitu kan. Anak muda yang keren akan mengatakan lebih baik hidup pendek cemerlang daripada redup seumur hidup yang belum tentu panjang. Karena hidup redup itu, kalau seumur hidup, kalau hidupnya pendek. Orang yang hidupnya cemerlang walau pendek, umurnya diperpanjang dengan kebaikan yang ditinggalnya. Ya, anak yang soleh. Coba. Itu kebaikan yang kita tinggal.
harta yang berguna yang masih digunakan oleh orang atau pendidikan ilmu yang masih digunakan oleh orang. Lebih baik hidupnya pendek, 84 tahun, meninggalkan anak dan cucu yang soleh, harta yang berguna, jembatan jalan yang kita bangun, dan ilmu yang digunakan, daripada redup, sedih, sampai 26 tahun. Hiduplah yang anggun. Hentikanlah lempar-lempar bata. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita sudah sampai di penghujung acara Pak. Mohon berkenan memberikan kesimpulan. Sahabat-sahabat saya, ketegasan untuk pindah dari keadaan yang tidak membahagiakan, itu kita butuhkan agar segera kita hidup sepenuhnya dalam kebaikan. Orang-orang yang mengeluh itu berarti dia sedang menggunakan tanda untuk memperbaiki diri sebagai cara untuk tidak menyukai keadaan yang buruk. Orang yang mengeluh berarti sedang ada dalam kehidupan yang buruk dan menggunakan akalnya untuk menyalahkan orang lain, untuk menyalahkan nasib, menyalahkan keadilan Tuhan. Orang yang ikhlas menerima bahwa yang meninggikan akan ditinggikan, akan meninggalkan hal-hal yang merendahkan dan berusaha meninggikan diri dan sesamanya. Ketegasan. Berarti, lo, gue, en, itu tujuannya bukan untuk mengakhiri rasa sakit saja, tetapi mengakhiri kualitas kehidupan yang tidak baik dan segera memulai yang baik. Tidak harus kita lakukannya dengan kasar, tetapi ketegasan itu mengharuskan kita menyegerakan. Semakin segera kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik, semakin segera kita masuk dalam kehidupan yang lebih baik. Itu semua karena kita ingin berhasil semudah mungkin. Kita ingin berwenang semudah mungkin. Sehingga masa tua kita diisi dengan mengajarkan, menyampaikan kebijakan yang menjadikan lebih banyak jiwa muda lain tegas untuk segera memihakkan diri kepada kebaikan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak. Pemirsa, kita jumpa lagi minggu depan selalu di Mario Teguh Golden Ways. Menurut saya tema tadi yang disampaikan oleh Pak Mario Teguh itu lo, gue, en, itu bagus banget untuk anak-anak atau muda-mudi yang sedang galau. Itu cukup atraktif, jadi tidak hanya skup hubungan antara kekasih, tapi juga teman, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Menghadapi keadaan yang tidak membaikkan kita harus tegas dan berani memutuskan untuk meninggalkan keadaan yang tidak baik. Keadaan yang tidak baik itu biasanya disebabkan oleh karakter. Kalau kita sudah menganggap itu kurang baik untuk masa depan kita, sebaiknya segera kita putuskan untuk melakukan yang terbaik untuk kita dan meninggalkan yang tidak baik.